Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa Halo. lagi di pertemuan kita hari ini. Ya, kita akan membahas tentang bagaimana memulai bisnis. Ya, silakan Anda baca tugasnya, ya, karena tugas itu akan berlaku minggu depan, harus dikumpul. Ya, nah, nanti akan saya ajarkan apa yang Anda tidak ngerti. Silakan. Ada pertanyaan masalah tugasnya? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan berarti ngerti semua, sudah langsung kita masuk materi. Maksudnya yang satu itu dapat dijalankan dalam semester ini berarti dalam waktu dekat ini ya, Pak? Ya, jadi kita kuliah kita ini sampai Di bulan masa apa depan. kita kuliah nih? Sampai bulan Desember ya. Berarti sebelum Desember usahanya sudah jalan. Jangan sampai tahun depan baru pacak berjalan usahanya. Itu tidak penting muluk-muluk usahanya, penting bisa berjalan. Ya. Oke. Bagus. Siapa namanya? Akbar. Oke, yang lain silakan pertanyaan yang lain. Untuk nomor 4 itu usaha yang dijalankan punya Anda sendiri atau usaha baru. Jadi kami nggak boleh. Ya, tidak boleh usaha yang sudah jalan. Bapak aku punya warung di rumah. Itu yang kamu buat. Oh, tidak boleh. Maksudnya Anda misalnya membuat usaha baru, merintis usaha baru, namanya startup bisnis. Tidak boleh usaha yang sudah jalan. Oh, wong tua aku dealer mobil, yang tadi mungkin wong kayo ya, punya mobil banyak dia. Bapaknya dealer mobil. Oh, ini bukan itu namanya usaha yang sudah jalan. Anda itu belajar membuat usaha baru, bukan menjalankan usaha yang sudah ada. Mungkin di sini ada anak wong kayo yang mobilnya banyak, bapaknya dealer mobil. Bukan itu yang saya minta. Ini tantangan buat Anda, dalam waktu sekian bulan Anda bisa membuat usaha baru. Tidak penting canggih, penting jalan. Oke, yang lain, pertanyaan yang lain. Silakan, yang lain. Ada pertanyaan? Untuk usahanya Pak, boleh dari segala bidang kan Pak? Bebas kan Pak? Ya, nanti saya jelaskan usahanya itu bebas, tapi harus berbasis digital. Ya, Pak, aku nak buat usaha ojek Pak, tapi ojeknya ojek pangkalan. Oh, bukan. Tidak boleh ya. Tapi kalau Anda buat Gojek, boleh. Ya kan, karena dia memang ojek motor, tapi dia menggunakan platform digital. Bukan ojek pangkalan. Kalau ojek pangkalan itu berarti tidak bagus. Ya siapa tahu kau punya motor banyak, kau nak buka usaha ojek, tapi ojek pangkalan tidak bisa. Tapi ketika kau punya motor banyak, kau mau buat usaha ojek yang berbasis digital, boleh. Ya, itu maksudnya. Ngerti ya, Muhammad Abi? Paham Pak? Ya, oke ya. Jadi usahanya boleh apa saja, tapi harus berbasis digital. Gunakan ilmu komputer kamu. Bukan usahanya murni fisik, tapi ada juga muatan digitalnya dalam usaha tersebut. Tapi bukan berarti barangnya maya, barangnya nyata gitu ya. Kalau jasanya ada nyata gitu. Jadi bisa produk barang, bisa juga jasa, tapi harus nyata gitu, bukannya maya. Ya. Yang lain silakan, yang lain. untuk tugasnya ini per kelompok ya Pak? Boleh perorangan, boleh per kelompok. Kalau per kelompok maksimal 3 orang. Kalau perorangan sendirian. Ya. Jadi boleh perorangan, boleh kelompok. Kalau mau sendirian boleh. Mau berkelompok boleh, tapi maksimal 3 orang. Ya. Arif Nur Rahman ada pertanyaan? Arif Nur Rahman? Ada, Pak. Ada. Mana muka kau? Kok putu? Be, kau tunjuk sama aku. Kau lagi di mana nih? Di kosan, Pak. Ya, mana muka kau? Ini ada, Pak. Enggak ada, itu Ada, foto, Pak, ini, Pak. bukan kamera. Saya minta kameranya dihidupkan. Pak, hidup, Pak, dari tadi, Pak. Tanya sama teman kamu yang barusan muncul tadi, gambar atau kamera? Lagi berarti Pak HP-nya, Pak. Anda nggak serius. Kalau Anda nggak menampilkan kamera, berarti Anda nggak serius. Dari kemarin kan saya sudah
marah sama kalian, nggak serius kuliah sama saya. Ya untuk apa? Kalau Anda cuma dapat nilai, beda usah lah kuliah sama saya ya. Nggak perlulah nilai. Yang penting Anda punya ilmu. Itu yang dipentingkan. Karena Anda tuh perlu saya didik. Gitu. Bukan sekedar nilai tapi perilaku, prinsip, altitude. Karena ini materi sosial gitu, bukan materi ilmu pasti. Nah, jadi kalau sosial ini banyak aspek yang harus Anda pelajari. Ya. Baik, Pak. Termasuk sopan santun itu juga harus Anda pelajari dong. Ya. Oke ya. Jadi memulai dan mengembangkan usaha sesuai dengan tugas yang akan saya berikan. Pertama adalah Anda harus memilih jenis usaha. Ya. Jadi jangan usahanya muluk-muluk. Tapi nggak bisa dijalankan dalam waktu 1 semester. Memanfaatkan peralatan yang dimiliki. Oke, kalau saya punya handphone, punya laptop, itu manfaatkan untuk usaha yang berbasis digital. Ya, Pak, aku punya panci, punya kuali, manfaatkan untuk usaha yang berbasis digital. Pak, aku punya motor, manfaatkan usaha yang berbasis digital. Pak, aku punya mobil, manfaatkan usaha yang berbasis digital. Jangan Anda menyewa, keluar duit lagi, tidak perlu. Apa yang ada? Pak, aku cuma punya garasi. Oke, jadikan garasi itu sebagai tempat usaha digital. Lokasi yang tepat. Sekarang usaha digital tidak harus di pinggir jalan. Karena orang bisa online, bisa di mana saja. Ya kan? Yang penting usahanya bisa dijangkau. Ya kan? Kalau Anda tinggal di kutub agak sulit. Tapi kalau usahanya bisa dijangkau ya aman lah. Ya. Nah, zaman sekarang kalau mau promosi tidak usah pening-pening. Tidak perlu bayar koran, tidak perlu bayar majalah, tidak perlu bayar TV, tidak perlu bayar radio. Cukup gunakan media sosial. Gratis kok. Sekarang juga orang banyak nyari iklan, nyari barang di media sosial. Menggunakan, modal tidak harus minjem. Apa yang ada baik modal. Kalau sebesar-besar, karena usahanya baru buka kan. Cukup apa yang ada. Ada orang tua minta sama orang tua. Ada temen join dari 3 orang tadi sokongan untuk modal usaha. Tapi jangan baru pertama kali buka usaha sudah 10 juta. Kapan balik modalnya? Yang kecil-kecil dulu aja. Yang murah-murah dulu aja usahanya. Bukan berarti tidak boleh ya kalau karena orang kaya di 10 juta terus duit jajan Anda sebulan ya santai lah. Pakai baik jajan Anda sebulan itu ya. Tapi kalau Anda nggak mampu jangan dipaksakan. Ya, sesuai dengan kemampuan yang ada modalnya. Nah, tadi saya bilang teman kuliah satu kelas ini bisa dilibatkan sebagai teman usaha, libatkan orang terdekat. Nah, jangan sampai usaha ini menghambat kuliah Anda dan terbalik. Kuliah Anda jadi alasan untuk usaha ini tidak jalan. Jadi dua-duanya harus berjalan. Jadi gunakanlah waktu yang baik. Bagaimana membagi waktu antara usaha dan kuliah. Nah, jadikanlah orang yang membuat inovasi. Selalu Anda membuat inovasi. Oke? Jadi usahanya harus beda sama orang lain. Kalau usahanya sudah sama baik, uang sudah jalan duluan. Jadi orang lebih memilih usaha yang sudah terkenal. Ya. Imam Akbar, kira-kira apa ide usaha kau? Yang inovasi. Makin mic, suaranya tidak muncul. Ya, apa? Apa? Lupa itu Pak. Halo? Untuk saat ini yang aku pikir ke tuh kayak usaha top up online gitu Pak, kayak pulsa, kuota, atau voucher game online gitu. Tapi dari kayak buka website atau kontak online gitu Pak. Ya, apakah yang lain sama seperti itu? Biasa inovasi Anda apa? Oh Pak, aku sama. Uang lain juga jual pulsa online, jual top up online, jual game online. Tapi aku bedanya di sini. Nah ini inovasi namanya. Di mana inovasi Anda? Kalau menurut aku Pak, inovasi aku tuh
pulsa Pak. Kalau pulsa aku belum pernah dengar kayak uang tuh ngisi pulsa online gitu Pak. Benar. Iya Pak. Nanti Anda searching aja di Google ya. Iya Pak. Enggak yang sama seperti Anda. Atau boleh sama, tapi saya punya beda, Pak. Inovasi saya di sini. Saya jual bakso, tapi bakso saya bakso granat, Pak. Kenapa Anda bilang bakso granat? Bakso saya pedas, Pak. Nah, berarti kan ada beda sama orang lain. Orang pakai bakso Pak. biasa, saya pakai bakso granat. Baksonya pedas, pas digigit baru dia meledak. Nah, itu kan istilahnya. Ya, kebetulan teman saya yang punya bakso granat. Kemudian ya buatlah usaha itu menjadi yang terbaik dibandingkan yang lain. Jangan usaha Anda itu biasa-biasa baik. Ya, walaupun usahanya sederhana, jasa, tapi Anda memberikan pelayanan yang terbaik, orang akan kembali lagi kepada Anda. Kalau Anda asal-asalan, walaupun usahanya modal 10 juta, tapi usahanya asal-asalan, orang nggak bakal kembali kepada Anda. Ya. Nah, ingat usaha itu harus punya modal, punya keuntungan. Jadi harus punya rencana keuangan yang baik. Ada break-even point, ya. Ada rencana keuangan yang baik. Kalau Nur Kirana pernah belajar keuangan nggak? Nur Kirana di sekolah dulu atau di manalah? Pernah nggak tahu masalah keuangan? Enggak pernah, Pak. Nah, kau harus belajar, baca bagaimana membuat pembukuan nanti, ya. Cak Mano ngitung pemasukan, pengeluaran, sama saldo. Belajar itu sederhana kok. Kalau yang pembukuan seperti itu sederhana sekali. Ya, nah sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya masukkan ke materi selanjutnya. Satria Dwi lagi tidur ya? Satria Dwi Putra nih. Tidak, Kok tidur itu gambarnya nguling? oh tidak Pak. Itu HP dimiringkan. Ah, ini baru tegak gambarnya. HP dimiringkan tadi Pak. Ada pertanyaan nggak? Satria Dwi Putra. Untuk saat ini tidak Pak. Oke, kita lanjutkan. Jadi memilih jenis usaha, saya bilang tadi ya, Anda misalnya dalam waktu 1 semester saya minta membuat suatu usaha. Langkah pertama adalah cari usaha itu sesuai dengan hobi. Kita nggak Anda hobi bermobil, hobi bermotor, nah usaha apa yang bisa Anda jalankan sebagai orang yang hobi ngutak-ngatik motor, ngutak-ngatik mobil. Ketika Anda hobi buat makanan atau hobi makan, usaha apa yang bisa Anda jalankan dari hobi makan tadi. Ketika Anda hobi buat program komputer, hobi apa yang Anda bisa jalankan menjadi usaha dari hobi program komputer tadi. Yang hobi jaringan komputer, mungkin bisa juga buat usaha jasa jaringan komputer. Yang hobi buat barang elektronik, bisa juga buat usaha untuk menjual barang berbasis elektronik. Misalnya, oh saya buat saklar, saya buat apa, saya buat barang otomatis. Ya. Sekarang ini kan rumah banyak tinggal. Nah, bagaimana rumah itu dibuat otomatis misalnya? Lampunya hidup dewe, kalau banyu pacak mati dewe, bisa nyiram tanaman dewe, ya. Kaget ada akuarium pacak ngisi makanan ikan sendiri, ditinggalkan 1 bulan akuarium itu tidak mati ikannya. Sekarang kan banyak hobi nyarong ikan di rumah kan, yang hobi kembang pacak nyiram kembang otomatis misalnya, dibuat barang elektronik yang hobi elektronik misalnya. Nah, yang hobi traveling, hobi jalan-jalan, nah bagaimana Anda membuat bisnis berbasis travel? Dari jual tiket, dari jasa perjalanannya, dari dokumentasi fotografernya, ya banyak. Saya punya teman yang usaha traveling, dia nggak punya bus, tapi dia kerjasama sama orang yang memiliki jasa penyewaan bus. Dia nggak punya hotel, tapi dia kerjasama dengan orang yang punya hotel, sehingga dia dapat fee dari setiap hotel yang masuk tamu yang dia bawa.
Dia nggak punya tiket, jasa penjualan tiket. Dia kerjasama sama orang yang penjualan tiket. Jadi setiap tamu yang dia bawa beli tiket, mungkin dia dapat gratis. Sehingga dia bisa berangkat mendampingi tamu secara gratis. Setelah dapat tiket gratis, jalan-jalan pulau. Dia tidak punya usaha kuliner, tidak punya usaha catering atau usaha rumah makan. Tapi setiap dia mampir ke rumah makan membawa tamu, dia dapat makan gratis dan dapat uang dari yang punya rumah makan. Jadi usaha tour guide atau travel itu enak sebenarnya. Nggak katik modal. Modalnya cuma koneksi. Masuk ke tempat wisata. Kalau kita tour guide gratis, kita kan bawa tamu. Kita pajak melok jalan-jalan pulau. Pajak ngantar tamu gratis lagi. Nah, itu ya. Jadi kalau yang hobinya travel, bisa jasa penyewaan apa misalnya kan. Yang hobi arung jeram, ya biar buat jasa penyewaan arung jeram. Ya. Yang hobi manjat gunung, dia pacak ikut buat usaha manjat gunung. Ya. Ya. Kemudian manfaatkan peralatan yang dimiliki. Ya. Nah, saya bilang, oh Pak, saya punya mobil. Jadi kan mobil itu tempat usaha. Banyak kan kita lihat orang sekarang ini jualan pakai mobil kan? Nah, itu kan kita lihat banyak itu. Pak, saya punya motor Pak. Ah, jadikan motor itu sebagai sarana usaha Anda. Saya punya komputer Pak, ya jadikan komputer itu sebagai sementara yang punya ide buat top up bisnis tadi, bisnis yang jual-jual pulsa, jual apa tadi itu kan pasti berbasis komputer kan, untuk usahanya berjalan kan harus ada komputer untuk bisa ngisi ulang pulsa jarak jauh, bisa jual voucher segala macam dan orang tidak perlu ketemu kamu. Nah, berarti dia harus punya komputer untuk usaha dia. Kalau pakai HP nggak kuat. Nah, berarti komputer di rumah itu bisa digunakan untuk sarana usaha Anda. Tidak perlu beli komputer baru, tidak perlu beli alat baru. Jadi nggak usah nak, Pak, aku nak nyewa ruko Pak. Aduh, mahalah sewa ruko daripada usaha yang kamu jalankan. Usahanya kecil-kecil dulu, yang penting bisa berjalan. Nggak usah nak nyewa ruko dulu. Karena usaha kita kan baru mulai. Mulailah dari garasi rumah dulu. Tidak? Dari kamar kita dulu, Pak. Bisa itu yang kos-kosan kan dari kamar kosnya bisa mulai usaha. Jadi lokasi tidak menjadi masalah kalau usahanya digunakan berbasis digital. Itulah saya bilang. Usahanya harus berbasis digital. Kalau usaha jual makanan ngemper, itu kan agak solid. Tapi kalau jual makanannya berbasis digital, cukup di rumah, pembeli akan datang ke rumah kita atau kita pakai jasa kurir untuk mengirimkan barang kita kepada orang lain. Tak perlu Anda sewa ruko. Jadi banyak usaha yang dimulai dari sebuah garasi. Contohnya Apple, Google, Amazon, Microsoft. Itu semuanya dimulai dari rumah usahanya. Nah, jadi zaman sekarang nggak mungkin nggak bisa ya usaha seperti itu ya. Kemudian kalau mau iklan, sekarang murah kok, gratis iklannya pakai sosial media. Dan banyak orang mencari iklan di sosial media dibandingkan baca koran. Sekarang siapa yang baca koran? Ripaldo, kamu pernah baca koran enggak dalam seminggu ini? Ripaldo Julio. Belum, Pak. Nah, belum kan? Berarti kalau Ripaldo pasang iklan di koran usahanya enggak dibaca uang. Nah, kau baca apalah dalam seminggu ini? Yang kau baca, media apa yang kau baca dalam seminggu ini? Ripaldo. Promosi jual beli, Pak. Apa? Promosi jual beli, Pak. Enggak, kok media apa itu tuh? Media apa? Yang kau baca itu media apa? Nama medianya media apa? Termasuk jenis media apa itu? Halo? Ripaldo?
Mana Repoldo tadi? Nah itulah kalau kamu kuliah di mobil mana keserius. Kuliah itu lihat, duduklah di ruangan, cari tempat yang nyaman. Itu kan nggak serius, kelihatan nggak ada serius. Saya tanya kan nggak nyambung gitu. Dari situ aja sudah kelihatan nggak serius. Kuliahnya di mobil, tidak cari ruangan yang nyaman. Masih enak kawan kamu yang di kamar kos. Masih konsentrasi. Jangan-jangan mobilnya lagi berjalan. Sinyalnya Pak, hilang-hilang. mengelek Pak. Yalah kamu kuliah di mobil, mana lah. Kalau kuliah tuh Mohon maaf Pak, carilah tempat yang saya jelas. sedang dalam perjalanan Pak. Lah Pulang ya kampung, memang Pak. jelas. Saya tahu bahwa Anda itu nggak serius kuliah sama saya. Berhenti dulu dong. Lah tahu ada jam kuliah masih pergi-pergi. Berhenti dulu. Mobilnya stop dulu. Cari tempat yang nyaman, yang sinyalnya bagus. Anda tuh Ini- sombong lah. Ini sudah stop Pak. Ya sudah lah, Anda sombong. Kuliah saya nggak penting. Sambil berjalan pun Ini lagi boleh. stop Pak. Ya memang Anda sombong sekali. Memang saya salut lah dengan kelas ini. Wong kayo galo. Kuliah anggap tangan kiri baik lah. Sambil jalan-jalan banyak kuliah. Orang yang duduk aja di depan komputer, di dalam ruangan, belum tentu dapat ilmunya. Apalagi sambil nyopir mobil. Sambil di perjalanan, ya mana akan dapat ilmunya. Kalau cuma ngabsen baik apa gunanya? Nggak ada ilmu buat Anda tuh kalau cuma ngabsen aja. Kelihatan nggak ada keseriusan. Banyak kok orang punya mobil, banyak. Kalau saya, walaupun uang tua ngomong, nah kita pergi, kaget dulu Pak, aku jam sekian ada kuliah, kita stop dulu Pak. Kita kuliah dulu, mampir dulu, makan atau di mana. Ya baru kita jalan lagi Pak. Itu kita menghormati orang lain namanya. Bukan sombong. Banyak kok orang punya jet pribadi, tapi ketika dia pengen bertemu orang, tidak nak sombong-sombong sambil ngobrol di jet pribadi. Dia stop pasti. Ngobrol di rumah makan atau ngobrol di tempat tertentu. Itu menghormati orang namanya. Nggak ada nama pijet pribadi. Tidak. Iya. Saya juga punya mobil, tapi ketika saya sedang harus ketemu orang lain, saya berhenti. Oke ya, permisi sebentar, ada yang mau ngisi mata kuliah ya. Saya janji ya, sebentar ya. Oke ya, tunggu sebentar. Jadi saya sudah memanggil orang yang berpengalaman di bidang bisnis. Hari ini dia akan mengisi materi Anda. Dia barusan datang di kantor, ini akan saya jemput. Ya, tolong nanti diperhatikan dengan serius materi yang dia berikan. Tunggu sebentar ya. Oke ya. Ya, Pak. Enggak galak kena on cam kayak kamu. On cam, on cam.
Oke ya. Jadi kita lanjutkan kuliah kita. Ini tamunya sudah datang. Jadi nanti dia akan memberikan materi kepada Anda. Ya. Dia akan memberi materi kepada Anda. Jadi tolong didengarkan. Nanti pada saat tanya jawab silakan ditanya jawab. Ya, kita mungkin sampai jam 10.50 ya. Kuliah kita sampai jam berapa selesainya? 10.50 Pak. Ya, benar, sampai Pak. 10.50 ya. Jadi nanti 10.50 kita selesai ya. Oke. Ya, ini namanya Pak Tommy Ardiansa ya. Nah, ini nanti silakanlah berkenalan langsung. Ya, beliau banyak berpengalaman di bidang bisnis ya, dari marketing segala macam. Tapi saya memfokuskan kepada beliau adalah marketing hari ini ya. Karena Anda punya bisnis, mudah kan membuat barang, tapi bagaimana barang itu laku, itu yang penting Anda pelajari. Mungkin ya kita persilakan ya Pak Tommy ya. Ya, oke. Jangan tulisan nih. Ya. Gue masker Ya, aku kan nggak harus ya. nggak harus itu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi Pak. Kenapa saya mulai pagi? Kenapa nggak siang? Ini kan sudah mulai siang. Orang marketing itu selalu bicaranya pagi. Biar semangat. Jadi selalu ceritanya pagi. Gitu. Nama saya Tommy. Dulu kuliahnya di Unsri juga. Di elektro. Satu angkatan dengan Pak Pali. Tamatnya tahun 96. Saya tamat tahun 96. Coba-coba lamar kerja. Nggak apa-apa ya, saya jelasin dulu diri saya kan. Nggak apa-apa Pak. Ya, biar santai aja ya. Karena kan saya kan bukan dosen, hanya sharing pengalaman saya di dunia kerja ya. Tahun 96 itu coba-coba melamar kerja di perusahaan swasta, cuma itu nggak cocok. Akhirnya coba buka usaha sendiri, gabung dengan teman, buka percetakan tahun 97. Karena 96 akhir itu baru tamat. Tahun 98 Krismon. Jadi biaya produksi sudah nggak jalan lagi, nggak sesuai dengan pemasukan, sedangkan harga jual masih tetap seperti itulah. Akhirnya saya mengambil langkah untuk kerja di perusahaan pembiayaan waktu itu, di bagian marketing. Sampai tahun 2010. 2010 itu terakhir saya di perusahaan perbankan. Sama seperti yang awal tadi, di bagian marketing juga. Jadi kerja saya menganalisa, kemudian memberikan persetujuan, kemudian membuat perjanjian kerjasama dengan konsumen waktu saat di perbankan. Kemudian dari tahun 2010 saya nggak terikat kerja lagi, pure terjun ke bisnis. Waktu itu dijual beli kendaraan roda 4, tepatnya di Celentang, kerjasama dengan kakak kandung saya. Terus sampai 2 tahun kalau nggak salah, saya lupa. Kakak saya pindah ke Jakarta, saya join juga dengan teman saya waktu itu di MP Mangkunegara, buka juga kendaraan roda 4. Kemudian gagal, habis modalnya. Ya apa sajalah waktu itu pekerjaan yang kira-kira bisa membuat dapur saya ngepul, ya saya lakuin.
terakhir sekali 2020 sebelum Lebaran, itu masih tergabung dengan teman saya buka percetakan. Tapi sebelum Lebaran 2020 kemarin kami tutup karena kondisi sudah enggak ini, biaya operasionalnya terlalu tinggi. Biaya operasionalnya terlalu tinggi. Jadi 2020 bulan 6 sampai ke sekarang ini ya apa saja sih yang kira-kira membuat dapur ngepul ya saya lakuin. Jual mobil wuling kemarin karena ada dropan dari teman Jakarta, kita bantu jual mobil wuling. Hanya berjalan 3 bulan, PPKM membuat apa ya, pasaran kendaraan roda 4 tersendat betul, sehingga ya berjalan ya antara mati suri lah. Ada penjualan tapi tidak terlalu banyak. Sekarang pun masih saya jual wuling itu, kemudian roda 4 yang merek lain, merek Toyota juga saya jual. Saya gunakan fasilitas OLX. Saya buka iklan sampai sekarang, kendaraan itu belum juga laku. Kendaraan juga. Terus, tadi nyampe kan? Kalau takut kalau mau cewek. Oh itu ya. Jadi media sosial ini bagus juga ya. Karena tidak perlu tempat aku untuk sewa showroom, ruko tidak perlu aku keluari biaya. Karena untuk di daerah saya Musi 2 itu setahun sewa ruko 40. Jadi kalau misalnya uang itu untuk lari ke situ ya sayang kan, lumayan itu untuk beli kendaraan lagi. Itu sekelumit tentang siapa saya. Jadi pertemanan dengan Pak Pali, Pak Pali coba ngobrol dengan saya, bantu mengajar. Saya pikir lebih tepat sharing ya, sharing pengalaman. Itu. Kita masuk ke apa ya? Ke materi kali ya. Dunia usaha ini sih luas. Jadi mungkin nggak cukup 1 jam. Kemudian kelihayan saya mungkin tidak bisa dianggap lihai karena dari yang saya terangkan tadi lebih banyak gagalnya, nggak ada cerita suksesnya. Tapi ada yang saya mau garis bawain, yang namanya usaha itu harus ada semangat, minat. Jadi walaupun selalu gagal, kita tetap terus mencoba. Nah, masalah berhasil atau tidak berhasil, ya kita juga manusia kan, yang tentunya juga Tuhan. Yang penting kita masih tetap mau melakukan. Nah, saya melihat di situ bahwa minat bakat itu sangat penting dalam membuka usaha, karena di dunia usaha itu banyak sekali sih persoalannya. Untuk kita fokus, konsisten, kemudian apa ya, begitu itunya itu terlalu banyak persoalan. Sampai banyak orang bilang
membangun itu lebih mudah daripada mempertahankan dan mengembangkan itu. Jadi buat usaha itu gampang. Waktu saat mempertahankan usaha itu tetap berdiri, kemudian mengembangkannya itu perlu perjuangan yang luar biasa. Jadi saya mulai dari bagaimana sih teknik membuat usaha. Kayaknya itu dulu kita itu ya, kita batasi biar obrolannya itu nyambung, nggak kemana-mana, tak arah obrolannya. Mungkin kalau ada waktu lagi kita bisa bertemu lagi, ngobrol lagi. Yang sebelum saya mulai, yang saya utarakan ini itu kan menurut pandangan saya ya. Mungkin adik-adik juga mungkin ada pandangan beda. Karena memang usaha itu kita berteori itu dinamis. Enggak teori saya saja yang itu. Mungkin adik-adik, teori adik yang cukup bagus. Nah, mungkin saya nanti yang belajar dari adik-adik. Jadi bukan absolut ya bahwa saya ini yang benar, Bu. Bukan. Dan saya bukan juga dalam konteks mengajar, sekadar sharing pengalaman aja. Kalau misalnya ada ide yang bagus ya kenapa enggak kita bicarakan di forum ini, kita diskusikan. Kalau itu sesuai dengan apa kepribadian, ini cara berpikir kita, kenapa kita nggak ambil? Jangan malu mengakui kalau kita ada teori pandangan cara orang yang lebih baik daripada kita. Teknik membuat usaha itu yang pertama lakukan segmentasi pasar. Jadi kita harus kelompokin. Yang mau kita buat ini untuk laki-laki atau perempuan, atau umurnya berapa, kemudian wilayahnya apa, pendidikannya apa. Kenapa itu kita harus buat? Biar mempermudah untuk kita pencapaian pencapaian hasil yang kita itu lebih fokus, lebih terarah. Misal nih, saya mau jual pakaian. Pakaian itu kan beragam tuh. Ada pakaian wanita, ada pakaian perempuan, ada pakaian anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, ada yang kakek-kakek, ada yang pakaian nenek-nenek. Nah, jadi kan banyak tuh itemnya. Nggak mungkin kita mau jual pakaian seluruhnya itu nggak mungkin. Ya bisa aja, tapi nggak fokus gitu. Termasuk juga misalnya mau dagang makanan gitu. Mau jual pempek, jual laksan, jual gado-gado, jual apa itu. Ya bisa saja sih, tapi nanti takutnya malah nggak bingung sendiri nanti waktu saat melakukan pertama kalinya. Jadi penentuan pengelompokan segmen pasar itu sangat penting. Jadi pertama biar nggak bingung ke arah yang ditujunya itu dapat keuntungan, buat dulu. Ini mau apa nih? Misal nih, saya mau jual pakaian perempuan. Perempuan yang bagaimana? Yang remaja sampai dewasa. Pakaian yang seperti apa? Misalnya pakaian muslim gitu. Pakaian muslim itu yang mau dijual apa? Perlengkapannya, aksesorisnya atau apanya? Misalnya apa ya? Pakaian muslimnya
atau jilbabnya atau apalah gitu. Tentuin dulu gitu. Karena untuk satu pakaian muslim itu modalnya juga sudah lumayan ya. Untuk adik-adik yang baru tamat, ya syukur-syukur kalau misalnya orang tuanya ada duit. Syukur-syukur lagi kalau orang tuanya sudah punya usaha. Jadi kita tinggal lanjuti lebih gampang kan. Tapi bagi yang kuliah juga pas-pasan, malah itu ikut demo pengajuan UKT, mau diturunin kan susah yang gitu kan. Ya setengahnya tuh modalnya kepintaran. Nah, tapi jangan takut. Untuk usaha itu diperlukan modal pertama adalah kepintaran. Pintar, berkeinginan, fokus dalam bekerja, itu dulu. Modal itu bisa jadi nomor 2 gitu. Kemudian itu yang pengelompokan ya. Kemudian perencanaan produk. Jadi yang mau dijual itu apa? Tadi sebenarnya sudah saya gabung ke satu tadi, bercerita tentang jilbab, makanan apa itu. Jadi rencanain nih barang apa nih yang mau dijual gitu. Itu kalau pakaian jilbabnya misalnya pakaian nomor berapa, yang ini kualitas bahannya apa, kenapa bahan ini yang dipilih, kenapa bahan itu yang tidak dipilih, karena untuk bahan saja banyak jenisnya. Nah, jadi dari awal kita sudah memperkirakan apa-apa yang akan kita lakukan, sehingga waktu saat kita jalan kita sudah terarah, menjelaskan kepada konsumennya nanti lebih gampang, mencari konsumennya tuh lebih gampang. Kemudian yang ketiga sih netepin harga. Harga ini barang yang mau kita jual itu harus sesuai pasaran. Jangan orang jual 400, kita mau jualnya 2000. Ya nggak mungkin laku. Atau kita orang jual 4.000, kita jual 500. Ya tentu cepat laku ya. Tapi waktu saat kita mau jual lagi, modal habis. Karena kita jualnya di bawah harga pasar. Untuk kasus-kasus tertentu sih nggak masalah ya, kita jual harga yang mahal. Dengan catatan bahwa kualitas barang yang kita jual juga bagus dibanding orang-orang yang jual di pasaran. Jadi nggak masalah. Jangan takut jual harga mahal, jangan takut. Selagi barang yang kita jual itu bermutu, nggak ada ya di pasaran. Nah, jadi jangan yang seperti saya bilang tadi, mutunya jelek, harganya mahal. Nah itu kelangsungan usaha itu biasanya cepat umurnya nggak panjang, karena yang seperti itu tuh dari mulut ke mulut ya, cerita ambil di sana barangnya baru 1 kali pakai sudah koyak, barang di sana beli makanannya ikannya bau gitu. Jadi penetapan harga yang sesuai itu perlu itu di suatu saat mau memulai usaha tuh perlu diperhitungkan. Kemudian yang keempat sih pendistribusiannya. Bagaimana sih
barang yang kita punya ini sampai ke konsumen. Apakah kita harus buat toko? Apakah kita harus mempergunakan media sosial yang online ya? Ataukah dari mulut ke mulut, kita buka usahanya di rumah, penyebaran informasi promosinya itu dari mulut ke mulut. Nah, itu harus kita pikirkan. Yang paling idealnya ya, yang paling idealnya itu buka tempat di daerah yang strategis. Nah, itu lebih baik ya, karena lebih cenderung lebih cepat laku. Misalnya tempat yang strategis itu mall. Kalau itu untuk pakaian apa-apa itu ya, HP atau apa itu. Kalau perkantoran itu makanan itu kan itu tempat-tempat yang strategis. Atau kalau di kendaraan roda 4 itu ya macam di Musi 2 itu tempat di mana orang banyak berkumpul jual kendaraan. Yang kelima, promosi. Nah, promosi ini saya kira sih adik-adik sudah tahu ya. Promosinya itu buat selebaran, buat apa, dari teman ke teman, dari keluarga ke keluarga. Nah, di zamannya adik-adik sekarang ini, di zamannya saya juga, karena kan saya juga masih aktif nih di bidang usaha ini, ada yang namanya media sosial. Nah, saya melihat media sosial ini luar biasa, sangat-sangat membantu bagi kita yang untuk usaha ini, sangat membantu. Biayanya lebih murah. Kemudian jangkauannya lebih luas. Lebih ini. Sampai sekarang pun seperti saya bilang tadi di awal saat perkenalan, saya masih mempergunakan promosi media sosial yaitu OLX ya. Nggak apa-apa ya saya sebut namanya ya, bukan promosi ya, enggak. Hanya contoh itu ya. Bisa saja Facebook, bisa IG, Instagram ya. Nah, kebetulan saya mempergunakan Facebook dengan OLX. Saat ini saya mempergunakan itu. Jadi promosi ini penting juga dalam kita membuka usaha itu. Bagaimana cara menginformasikan produk kita yang mau kita buat ini ke orang lain biar tahu gitu. Itu penting sekali. Dan kita saat ini sangat diuntungkan ya oleh media sosial ini. Yang keenam, penggunaan sosial media. Nah, ini keduluan. Tadi sudah saya jelasin juga. Malah di media sosial macam apa itu ya, Lazada, apalagi Shopee, Tokopedia, itu apa terkenal dengan istilah dropshipper ya, dropshipper itu, yang orang kita buat iklan, foto-fotonya saja, kemudian orang pesan baru kita beli, baru kita kirim. Nah itu lebih asik lagi tuh. Jadi misalnya nih, kita kan di Palembang ya, songket misalnya ya, atau pempek, pempek bosen bicara pempek ya, songket ya mungkin, songket atau apa itu kan nggak harus kita beli itu kan, nggak harus kita beli, kita foto-foto aja ke siapa itu yang di Pak Channel Songket atau apa itu yang di daerah Talang Kerangga itu kan, kita foto-foto,
Kemudian kita masukin di tempat, misalnya di Shopee apa di Lazada, tapi harus buat akun dulu ya di sana. Nah, nanti kalau ada orang pesan ke kita tinggal ambil, beli, atau bisa kadang-kadang ada beberapa barang itu bisa kita ini dulu bertempo bayarnya. Jadi nggak perlu modal sih, nggak perlu modal. Jadi kita kirim dulu barang, kemudian misalnya Shopee bayar dulu, baru bayar kita ke produsen kita, yang bagian produksi gitu. Yang ke-7, promosi melalui mulut ke mulut, ya yang seperti tadi, yang cukup membantu ya. Karena promosi mulut ke mulut ini biasanya sih ada hubungan kekerabatan. Kenapa kita perlu juga yang seperti itu? Karena itu menyemangati diri kita juga, biar semangat juga. Karena namanya usaha itu kadang-kadang kalau lagi lesu, kadang-kadang nggak ada semangat. Nah, dengan yang dari mulut ke mulut ini kadang-kadang menyemangati kita. Kalau yang biar timbul lagi semangat untuk berusaha lagi saat kita kendor ya. Kemudian teknik ini ya, membuat usaha itu ciptain branding ya. Namain usaha kita itu. Misalnya bakso gendut, nah itu branding itu. Biar orang kalau bilang mau beli bakso, oh sama gendut aja gitu. Atau kalau yang nasional tuh Aqua. Orang kalau mau minum apa? Minum air, enggak lagi. Minum Aqua. Padahal Aqua itu merek atau branding itu. Branding itu. Jadi kalau misalnya adik-adik punya keinginan usaha apa, misalnya dagang motor misalnya atau dagang sepeda, buatlah nama-nama yang mudah diingat orang, seolah-olah itu sudah sangat familiar gitu. Kalau sepeda, beli sepeda mana? Olimpik gitu. Atau apa ya? Misalnya sepeda Pani, misalnya kalau misalnya ada adik yang namanya Pani, sepeda Pani gitu. Kalau bisa nama-nama yang mudah. Yang ke-9, anggarkan juga ya dari penentuan harga nanti kan kita nentuin harga ya. Anggarkan juga ada biaya yang memang harus terbuang dari keuntungan. Jadi kalau misalnya modalnya misal nih sepatu harganya 10.000, biar laku jualah harganya itu dengan harga yang 15.000, kita sudah dapat untung 5.000. Tambahin juga 1.000 untuk biaya media promosi, karena media promosi itu perlu juga biaya, atau Rp500, jadi 15.500. Jadi ada uang spare yang memang digunakan untuk promosi, bisa koran, bisa TV, bisa di internet. Internet itu perlu juga biaya, beli pulsanya itu. Jadi nggak mengganggu keuntungan kita. Untuk usaha yang lebih besar itu nggak mungkin nggak harus dianggarkan biaya promosi itu. Kalau kita yang baru mau buka nih ya kadang-kadang nggak dihitung juga nggak masalah. Tapi kalau untuk yang usaha yang sudah besar-besar itu harus dianggarkan. Karena kalau mereka pasang iklan promosi di
di televisi itu ratusan juta itu. Karena kemarin saya pernah juga di bagian advertising tahun 2004, nggak apa-apa ya saya cerita ini lagi ya. Itu tahun 2004 saya pernah di bagian reklame, termasuk masang apa itu reklame yang di jembatan Ampera. Kalau adik-adik ingat, Ampera itu kan ada lampu tuh, lampu hias kan, kompensasi karena harus boleh masang reklame di Ampera itu, tapi Ampera itu dibagusin. Kemudian bandu-bandu jalan, nah itu bandu-bandu jalan yang di yang di jalan-jalan besar itu, atau yang bandu jalan yang di Simpang Hero yang baru-baru ini mengalami kerusakan itu ya, di Hero ada bandu jalan iklan yang melintang di jalan itu ya, itu buatnya zaman saya dengan Pak ini ya, Anton Guito, kalau nggak salah Anton Guito, Lampung. Nah itu saya yang ngurusin perizinannya kalau nggak salah. Nah itu biar nggak jauh, itu biaya untuk pasang itu 1,4 miliar loh untuk pasang iklan itu. Jadi kalau nggak kita anggarkan, ya mau ngambil uangnya dari mana itu. Nah itu, tapi itu untuk apa ya? Usaha-usaha yang sudah skala besar ya. Kalau ini kan kita nih sharingnya bagaimana lepas kuliah ini ada kerja sambil menunggu pekerjaan yang dicita-citain waktu saat sekolah dulu gitu. Atau dapat pekerjaan yang sesuai dicita-citain karena waktunya masih banyak yang kosong, mau diisi dengan buka usaha. Nah itu jadi nggak langsung besar, walaupun sebenarnya mungkin saja orang-orang tua adik-adik atau paman atau siapa yang memang sudah punya usaha dan mereka berharap adik-adik yang terjun meneruskan usaha mereka, mungkin saja seperti itu. Tapi saya mau batasin dulu, persoalannya adalah kita mau buka usaha yang tidak terlalu besar gitu. Yang terakhir, berikan potongan harga atau diskon. Nah, dilema yang sering ditemui adalah kita sudah nentuin harga, ternyata si konsumen ini sudah berapa kali ngambil dengan kita, atau si konsumen ini ambilnya dalam jumlah yang besar. Nah, mau ngurangin harga nggak mungkin karena hitung-hitungan sudah kita ngepas, nggak dikurangi, konsumen ada rasa dongkol, bahkan bisa kecewa, malah bisa membatalkan itu pembeliannya terhadap kita. Nah, jadi dari awal coba dimasukkan harga tersebut, harga diskon itu, walaupun misalnya sedikit ya, 5% potongan atau apa. Jadi kalau misalnya tadi jual apa itu tadi ya, naik 15, naik ke 15,5 apa 16 gitu ya, karena harga promosi, kemudian naikin lagi juga nggak apa-apa sih, naikin 500 misalnya, jadi 15,5 tambah 500 16, karena untuk jaga-jaga kalau misalnya nanti ada yang mau diskon, mengambil barang lebih banyak dalam jumlah yang banyak. Itu dulu 10 teknik dasar sih dalam membuka usaha yang harus dipertimbangkan, direncanakan.
Kalau nanti ada teori-teori lain ya kita masukin lagi jadi 11 atau 12 atau 13. Semakin banyak sih, semakin bagus. Karena kan kita ini kan levelnya sudah mahasiswa kan. Terus gali ilmu-ilmu di lapangan, mempergunakan ilmu-ilmu yang dipelajari di bangku sekolah, gali terus sehingga mendapatkan formula yang selaras, sesuai dengan karakter kita. Karena tiap anak-anak itu, termasuk juga saya, kakaknya ya, beda karakter cara berdagangnya. Nah, itu. Cara saya mungkin nggak pas di adik. Cara adik nggak pas di saya. Jadi teori-teori itu dinamis. Nah, hanya untuk sebagai membukakan pikiran kita bahwa membuka usaha itu bukan ini dari orang tua, itu misalnya Pani ini uang ayah kasih 5 juta, bukalah usaha. Kemudian adik belilah itu gula, adik masak, kemudian jadilah gulali apa gitu, permen gitu. Enggak seperti itu juga. Harapannya karena levelnya sudah mahasiswa, jadi harus di profesional juga. Jadi harus ditentuin ini siapa yang harus kita jual, orangnya seperti apa, produknya seperti apa, bagaimana cara pemasarannya. Karena levelnya kan sudah mahasiswa kan, sayang kan, cara berpikirnya harus profesional juga gitu. Itu dulu lah mungkin yang mau saya sampaikan. Nanti masuk ke ini ya, ke strategi pemasaran. Nanti kita masuk ke strategi pemasaran. Karena sudah 30 menit saya ngoceh, mulut juga sudah kemeng, geraham sudah kaku ini. Jadi kalau adik-adik mau juga punya pandangan sih, saya yang dengerin juga boleh. Tapi kalau tanya jawab kayaknya sih ini ya, saya sih nggak begitu terlalu lebih lah pengetahuannya di usaha ini dibanding adik-adik, sama aja lah. Sama aja. Cuma kebetulan adik masih kuliah, saya sudah selesai duluan gitu. Jadi jangan kita laju kesannya saling uji menguji sih. Saya juga kurang sih. Nanti takutnya salah jawab juga. Itu dulu saya kira Pak Pali. Atau lanjut? Oke, ada yang pengen berkomentar atau bertanya? Silakan sebelum dilanjutkan materi selanjutnya. Siapa? Silakan. Mungkin dari yang disampaikan tadi ada masih yang kurang jelas atau pengen ada pemikiran yang lebih kata Pak Tommy tadi. Menurut saya begini Pak. Oke, silakan nggak apa-apa, sharing aja. Silakan. Satria gimana? Satria Putra? Ardian saya. Ahmad Ardian saya. Mau bertanya? Silakan. Bukan namanya, biar kami tahu yang mana orangnya. Silakan. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya silakan Ardiansa. Saya mau tanya Pak, misalkan kita kan udah punya usaha nih Pak, menurut pengalaman Pak, kalau udah ada ciri-ciri kalau kita mau bangkrut itu, sebaiknya kita hentikan sampai di situ saja atau tetap kita coba Pak? Maksudnya usaha yang itu Pak, tetap di usaha itu atau usaha yang lain? Ya, Ahmad atau Adriansa atau gimana saya panggil? Namanya sama loh sama saya. Saya Tommy Adriansa. Anda itu Andriansa ya? Iya Pak. Jadi saya panggil Mo ya. Panjang dari Senamo.
Atau Ardiansa ya? Seenaknya aja, Pak. Seenaknya saja ya. Ya syukur ya kalau Anda sudah punya usaha sebelumnya, baik itu dari Anda sendiri yang sudah buka atau dari meneruskan usaha dari orang tua. Syukur ya. Tambah lagi Anda berminat di usaha yang sudah pernah Anda buka ya. Wah, itu menurut saya lebih baik. Ada poin yang saya tangkap bahwa usaha itu sudah sangat familiar. Kemudian Anda sudah menyukai dengan usaha itu. Jangan seperti ini ya, menolak seolah-olah itu usaha warisan, nggak berkembang, nggak maju, kolot atau apalah ya, karena peninggalan dari orang tua atau apa gitu. Menurut saya nggak seperti itu. Karena kalau usaha yang sudah pernah dibuka itu Anda sudah pernah mencicip, kata orang kampung tuh, duitnya rasanya seperti apa, sudah pernah dicicip gitu. Walaupun rugi, tapi kan pernah terasa rasanya duitnya itu, apakah asam, apakah asin, apakah manis gitu. Nah, yang jadi persoalan, usaha yang sudah ada itu bagian-bagian mana yang harus kita kembangkan sehingga lebih maju dari yang sebelumnya. Koreksi saja itu. Misalnya nih, kalau kemarinnya jual ban sepeda. Kemarin belinya di toko sepeda di 16. Karena kita sudah sekolah tinggi-tinggi, akhirnya kita bisa mengetahui kelemahannya di mana. Nih, usaha kita sebelumnya tuh lemahnya di mana gitu. Kalau kemarin beli di 16, kenapa nggak kita beli di online Jakarta? Hitung biaya ongkos kirim. Kemudian juga diperhitungkan bahan yang kita beli itu dengan bahan yang biasa kita beli itu apa perbedaannya. Bila perlu survei betul ke Jakarta misalnya. Survei ke Jakarta, cari tempat-tempat distributor besar gitu. Atau bisa ke Cina, beli barang di Cina. Tapi kan Cina itu ada prosedurnya ya. Impor itu harus ini ya. Nggak bisa misalnya beli 1-2 gitu. Jadi jumlahnya harus ditentuin gitu. Kalau yang beli apa misalnya itu kan persatuan ya. Harganya beda. Kalau kita misalnya untuk jual lagi itu kan kita harus belinya kan banyak tuh kan. Jadi harganya itu kan sangat miring ya. Jadi kemarin saya pernah beli minyak wangi ya. Minyak wangi mobil ya. Minyak wangi mobil itu kan jualnya 15, 20. Kalau kita beli dari Cina langsung ya, harganya itu cuma 4.000, 3.000. Tapi kalau dia mau beli itu harus 10.000 piece. Itu pun gabung dengan teman saya yang di Jakarta. Teman dengan saya Jakarta, dia pesen juga. Jadi gitu. Jadi kalau yang apa di Alibaba apa itu kan per item ya, persatuan. Jadi harganya atau saat kita ditambah biaya ongkos ya selisih-selisihnya kalau kita ambil di 16 atau di Jakarta mungkin paling 10.000, 20.000 gitu. Itu pun juga
kualitas barang juga kita belum tahu, namanya beli di online kan. Nah, tapi kalau kita beli langsung ke Cina-nya betul, nah itu lebih apa ya? Lebih murah betul. Isinya jauh itu 3.000. Biasa orang jual 20, 15. Jadi kalau 3.000 5 kali harganya. Ya bisa Anda bayangin gitu. Jadi usaha yang sudah ada sebenarnya jangan ditutup, sayang malah. Malah dari usaha itu nanti berkembang. Jadi dari jual ban sepeda naik lagi ban motor, dengan ban sepedanya nggak dimatiin, masih tetap jalan gitu. Nah cuma karena kelasnya sudah mulai tinggi, karena sudah bermain di ban sepeda, ban sepeda motor, ban sepedanya yang berkualitas, nggak yang serampangan seperti yang dulu, barangkali seperti itu. Menurut saya itu. Tambah lagi usaha itu meneruskan usaha orang tua ya, bukan usaha sendiri ya. Support orang tua itu luar biasa itu. Biar itu ya, biar mantap ya di diri kita, cara kita berpikir, cara itu support dari keluarga itu sangat sangat dibutuhkan ya. Di dalam usaha itu sangat dibutuhkan. Jadi kita lebih bersemangat. Tambah lagi ada yang punya pacarnya yang nyemangati, ayo kita kumpulin untuk biaya pernikahan nanti. Nah itu lebih bersemangat lagi tuh. Kayaknya seperti itu kalau pandangan saya itu, Andriansah. Siapa? Iya. Usaha apa itu sebelumnya? Usaha orang tua kah atau usaha yang dimulai dari sendiri? Orang tua, Pak. Ah. Usaha kuliner, Pak. Oh, dagang apa itu kalau boleh tahu? Kalau nggak keberatan? Mulai dari apa? Bakso, tekwan, model, pempek. Wow, itu ini tuh, itu usaha yang apa ya? Pasti dibutuhkan setiap orang itu. Bagus itu. Nah, cuma yang jadi persoalan, karena kan kita ini kan ini ya, punya ilmu ya, gitulah anggaplah ya. Orang tua kita tamat SMP, SD lah, anggaplah kita rendahkan sekali. Sebenarnya enggak juga. Ya itu kan kita ini kan hasil produk dia gitu kan. Dari sekolah, pendidikan, artinya lebih hebatlah dia ya. Cuma maksud saya gini, bahwa kita tuh punya tinggal lagi di manajemennya aja diperbaiki. Kemudian yang seperti tadi ya saya bilang, ini produk yang dibuat oleh orang tua, bagaimana cara mencari tempat yang lebih baik lagi, kemudian menjalin kerjasama dengan orang-orang terkait, misalnya kerjasamanya dengan mall, atau kerjasamanya dengan dinas-dinas, minjem tempat, atau sewa tempat, atau seperti apa. Pengembangan yang seperti itu saja menurut saya itu lebih baik. Maaf ya, bukan saya mau merendahkan Anda yang calon-calon sarjana ya, bahwa Anda itu sarjana apa ini, S1 atau S2? Ini D3 ya. Jangan, bukan saya mau merendahkan Anda yang sarjana muda ya. Itu si Ardiansah, bapaknya jualan tekwan, dia jualan tekwan. Bukan, nggak seperti itu. Ya banyak sih yang orang-orang sukses, misalnya Pak Raden, Piko atau apa itu yang jual-jual pempek model itu kan. Itu apa itu yang lagi boomingnya nggak pakai belido itu, rumah makan pempek Kenten 88 itu kan. Nah, coba pikirin ya, harga pempek belido itu 12.000 makan itu, bukan pempek 1.000-nya. Jadi maksudnya
bahwa jualan pempek itu nggak masalah, bahwa Anda itu sarjana ya harus diakui ya. Saya juga harus mengakui bahwa memang Anda tuh termasuk orang pilihan, tapi berdagang apapun kalau dibuat profesional menurut saya sih menjanjikan ya. Jangan Anda berpikir bahwa Anda itu sarjana muda harus kerja ini ya, kerja yang di kantor, di Telkom, di apalah, di bank lah atau apa ya itu ya. Jangan merasa rendah ya. Nah, ini ada sedikit apa ya? Sedikit buka kepribadian saya ya. Anak saya kan lulusnya dari D3 ini juga ya, komputer ini juga ya. Tahun 2014 kalau nggak salah. Anak saya yang tua ya. Dari ini ya, Fasilkom ya, D3 ini ya. Jadi waktu di awal-awal ya dalam pemikiran Anda, dalam pemikiran saya sebagai orang tua sudah sekolah tinggi-tinggi, sudah apalah gitulah, biaya sudah keluar banyak. Jadi kalau keluar dari sekolah itu harus kerja di tempat yang bonafit, tempat yang apalah. Itu harapan Anda dan harapan orang tua juga. Karena biaya sudah keluar banyak ya. Dan alhamdulillah waktu itu anak saya kerja di salah satu bank plat merah ya. Plat merah ya. Ya saya sebut ya nggak masalah ya, Bank Mandiri ya. Tamat sekolah dia langsung kerja di sana. Nah, bangga ya. Saya sebagai orang tua nggak percuma saya biaya ini sekolahkan anak saya bangga. Di mana teman-temannya belum bekerja, dia sudah bekerja. Nah, itu. Singkat cerita, tahun 2017, jadi setelah 3 tahun kerja di sana, dia menikah. Karena anak saya perempuan, diskusi dengan suaminya, akhirnya dia mengundurkan diri dari Bank Mandiri. Jadi dia sebagai ibu rumah tangga, suaminya yang kerja di instansi pemerintah. Bukan saya mau ini ya, tapi maksud saya itu takdir ya, mungkin juga takdir juga. Bukan maksud saya itu, sebagai perempuan ya, salah satu mahasiswi mungkin ada ya, bahwa nantinya larinya ke dapur juga, enggak sih. Karena dibentuk oleh universitas cara berpikir, bagaimana berjuang gitu kan. Anda itu kan sebenarnya diberi cara berpikirnya, bukan ilmunya. Ilmu bisa Anda cari sendiri sebenarnya. Tapi cara berpikirnya, bahwa hidup ini persoalan ini harus punya solusi, bagaimana mensolusikannya, bagaimana menganalisanya. Menurut saya seperti itu. Kalau ilmu yang itu kadang-kadang nggak juga terpakai di lapangan nanti setelah Anda kerja. Ya kalau misalnya segaris dengan ilmu yang Anda pelajari di sekolah, misalnya Anda di komputer nanti buat data processing mungkin ini. Tapi menurut saya juga nanti juga program yang dipakai di sana juga berbeda. Jadi Anda harus belajar lagi juga. Jadi sekarang ini anak saya itu dia dagang makanan, tapi itu lokasinya di rumah karena selain ngurus suami, anak, dan dia itu. Jadi waktu untuk keluar juga ada nggak banyak. Dia mempergunakan online ini, media sosial ini. Jadi orang pesen. Dan sepengetahuan saya ya, sepenglihatan saya, dan kemudian informasinya dari dia juga, sepertinya gajinya sama yang dia hasilkan ya dari usaha di rumah itu
yang tidak menyita waktu dia dengan dia kerja. Ya plus minus lah. Kadang kurang, kadang lebih, kadang apalah gitu ya. Tapi maksudnya bahwa universitas itu nggak percuma Anda sekolah di universitas ini, karena itu membentuk cara pola pikir Anda gitu. Cara pola pikir Anda. Jadi jangan malu juga bahwa nanti kalau salah satu adik-adik yang terjun ke bisnis, malah bisnis itu lebih mengasihkan ya, walaupun peningnya luar biasa. Asik betul usaha itu. Dibanding kita masuk kerja jam 7 itu noleh ke kanan kena marah oleh pimpinan, maju ke depan kena marah oleh ini teman sekantor, belum lagi intrik-intrik antar teman. Nah gitu. Jadi jangan malu sih untuk usaha. Kemudian selain daripada kita yang punya cita-cita juga ada yang namanya Tuhan yang punya apa ya, punya ketentuan terhadap diri kita itu yang baik bagi kita. Ya mungkin saat ini mungkin tidak terpikir tuh oleh kita, mungkin setelah berpuluh-puluh tahun, oh iya enakan jualan model sih, TO. Cuma dengan asumsi bukan gerobak ya. Sayang sih ilmu yang sudah di ini. Gerobak juga mungkin, tapi di tempat-tempat yang lebih strategi, seperti yang saya bilang tadi, yang di nomor berapa tadi, bahwa apa itu pemilihan tempat ya, lokasi nomor berapa itu ya. Jadi dicari yang tempat yang baik sehingga jumlah dagangan kita itu lebih baik gitu. Ya, saya cukup di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Andriansa? Siap, cukup Pak. Cukup ya. Oke, waktu kita masih 12 menit lagi. Kalau mungkin materi marketing mungkin nggak cukup, kita lanjutkan di pertemuan akan datang saja kalau ada waktu lagi. Soalnya Pak Tom ini orang sibuk, ini orang bisnis. Agak susah kita nyuruh dia hadir ke sini. Enggak lah. Karena mobil wuling sudah banyak nunggu di tempat dia itu, dijual itu. Enggak lah. Jadi mungkin kalau ada waktu lagi beberapa minggu lagi atau minggu depan atau 2 minggu lagi, kita serah lihat Pak Tommy punya waktu, kita belajar marketing karena beliau adalah ahli marketing ini. Ya, dia cukup di rumah saja uang ngalir. Itu hebatnya orang marketing itu. Nggak perlu datang, nggak perlu pergi, cukup di rumah dia dapat. Itu hebat orang marketing. Nah, tapi sekarang masih ada waktu 11 menit. Silakan kalau ada mau bertanya lagi, silakan. Langsung aja sebutkan namanya biar kami tahu. Silakan. Atau ada pemikiran baru, silakan, boleh. Pak, usaha saya seperti ini nih, nanti Pak Tommy bisa kasih pendapat. Silakan. Sesuai dengan tugas akan datang kan? Silakan ada ide, silakan diskusikan Pak Tommy. Silakan. Ada pendapat atau pertanyaan, silakan, nggak apa-apa. Kita bisa berbagi di sini. Santai saja, nggak perlu tegang-tegang. Saya juga, apa yang saya jawab juga bukan berarti suatu apa ya, suatu yang baik. Mungkin nggak sesuai dengan cara Anda, itu bisa saja. Karena kan yang namanya ilmu marketing itu, dunia ilmu usaha itu dinamis. Jadi bisa berubah-ubah. Nah, saya malah berharap dari adik-adik lah. Harapan saya sih sebenarnya dari adik-adik yang bisa membuat formula yang bagus. Terkhususnya formula untuk anak-anak mahasiswa yang baru tamat. Sehingga
anak-anak jangan takut bahwa kalau selesai dari sekolah tidak bekerja itu jangan takut. Maksudnya bekerja dengan instansi ya, baik swasta maupun negeri ya. Coba buat apa formula yang bagus sehingga adik-adik atau adik-adik tingkat selanjutnya bisa mencontoh. Jadi waktu saat dia tamat dia sudah bisa ini ya, bisa mandiri, lebih cepat mandiri. Yang seperti Pak Pali bilang, saya itu Wuling itu bukan mobil roda 4 yang baru ya. Itu yang second. Karena kebetulan saya ada kenalan dengan orang Jakarta yang bekerja di Wuling Finance itu, dia suruh minta bantu saya untuk pasarkan mobil Wuling second, bukan yang baru ya. Kalau yang baru itu kan Apat ya yang pegang ya. Kemudian saya juga nggak jual Wuling aja sih, mobil second lain saya juga ini ya jual ya, asal dapur ngepul lah, asal itu biar ini salah satu contoh ya. Ini akun saya ya, nggak tahu kelihatan apa enggak. Nah ini saya iklankan di OLX hari ini ya, hari-hari sebelumnya juga karena kendaraan ini belum laku. Nah, ini akun saya. Nah gitu. Dekat ke muka sini. Oh, iya. Oh gitu ya. Nah ini. Nah, itu. Jadi media sosial ini sangat menguntungkan ya untuk saat kita sekarang ini. Nggak perlu sewa tempat, ruko untuk ajang promosi, karena kan ruko itu mahal 40 juta. Itu. Jadi cukup iklankan saja di Facebook atau ke IG atau apalah itu. Jadi orang cepat lebih tahu, lebih banyak, jangkauannya lebih luas gitu. Sebenarnya saya mau masuk ke ini ya, ke apa itu, strategi ya, strategi pemasaran sebenarnya, karena lumayan juga, walaupun sebenarnya dengan teknik membuka usaha itu sebenarnya hampir sama-sama aja lah, karena kan usaha itu barang yang ada dijual, nah itu ceritanya, kemudian dapat keuntungan. Kalau nggak dapat keuntungan, sayang ya, waktu habis, tenaga, pikiran. Cuma kata Pak Pali, waktunya nggak cukup. Mungkin lain waktu lah. Atau nanti kalau misalnya itu adik-adik lah yang ngajarin saya juga nggak apa-apa. Saya butuh juga yang namanya pencerahan. Mungkin teori-teori saya mungkin sudah terlalu tua ya, usang ya. Adik-adik yang ngajarin saya nggak masalah ya. Dan namanya proses belajar mengajar. Itu. Ya, mungkin ada satu lagi, kalau nggak ada kita selesai habis. Pak Tommy juga orang sibuk ya. Nah, masih disebutkan lagi nih. Ya, orang sangat sibuk. strict dengan waktu itu. Jadi kesini aja tadi dia masih ada pekerjaan dulu, harus menyelesaikan pekerjaan dulu baru saya kesini katanya. Itu saya janji jam berapa deh? 9.10 atau jam berapa tadi? Dia bilang masih ada kerjaan saya, sudah selesaikan dulu Bang. Jam 10 saya bisa datang. Oke Pak, jam 10. Jadi kita nggak bisa sewaktu-waktu menggunakan beliau ini ya. Habis pertanyaannya? Silakan.
Nih yang cewek nih siapa nih? Nah, Siapa? cewek, silakan, Yang silakan. perempuan nih. Satu ini Wakilin. jadi terakhir, Apa, terakhir. Apa, Satu lagi. apa bunga, apa Jahra? Ajeng, apa siapa? itu? Siapa tuh? Ya. Silakan yang terakhir ini. Apa itu? Coba. Ada nggak? Yang cewek, terakhir, Yang terakhir. perempuan. Kayaknya pasrah betul. Enggak lah, Dik. Anak saya yang pertama itu perempuan. Luar biasa itu. Sekarang dia dagang makanan. Dagang makanan, dan karena COVID kemarin produknya ada beberapa yang nggak jalan. Sekarang hanya Jumat Barokah dia. Jadi kita diajaknya untuk bersedekah, dia yang masakin. Bukan masalah jenis makanannya ya, bahwa dia itu berpikirnya itu ya, cara pola pikirnya, dia menciptakan sesuatunya itu. Nah itu yang nggak percuma kita sekolah kuliah ini, kita dibentuk untuk mempunyai pola pikir, mengatasi suatu persoalan. Nah, itu yang mahal itu. Adik Bunga, apa Nur atau si Zahra ya. Coba siapa itu lagi? Jahira ya. Coba kumpul dengan teman-teman yang cuma tamat SMA ya. Atau SMP yang lebih parah lagi. Cara Anda berpikir tuh jauh ya. Berbeda betul itu. Nah itu. Jadi orang-orang seperti Anda itu, orang-orang yang pilihan tuh ya diharapkan maju ya ke depannya. Lebih unggul lah, pasti harusnya lebih unggul dalam mengatasi persoalan hidup ya, persoalan real ya, nyata ya, lapangan ya. Jangan apa ya, berharap bahwa orang tua yang nanti membiayai, kemudian ada suami nanti yang itu, ya nggak masalah sih, ya memang sudah kontraknya laki-laki ya, pasti memenuhi kebutuhan adik-adik. Tapi kan bahwa kita punya pemikiran, punya solusi, itu kayaknya menurut saya sih enak saja ya rasanya ya, kalau bahwa kita punya penghasilan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya nanti seperti anak saya terbentur dengan karena sudah menikah, yang nggak mesti sih harus apa ya, kerja ya, mungkin dari usaha. Nah malah kadang-kadang, bukan kadang kebanyakan sih usaha itu yang lebih maju. Kebanyakan usaha itu yang lebih maju, luar biasa dapat duitnya. Kalau yang namanya kerja ya bulan ini anggaplah ya UMR ya 29, anggaplah 31 sekarang. 31. Anda pergi itu keluar duit 20.000. Makan anggaplah 25.000. Pulang nanti 20.000 lagi ya minyak ya dari rumah ke kantor ya. Jadi uang yang dikeluarkan 65.000. Betul nggak itu ya? Tolong koreksi kalau saya salah. Belum lagi ini ya, pupur ya. Pupur, baju. Jarang sih namanya perempuan kalau pakaiannya ini lusuh, nggak pakai make up, nggak mungkin lah. Anggaplah biaya untuk pupur itu anggaplah 1 juta. Nah, jadi 65.000 kali 30 sudah berapa tuh? Ditambah dengan itu, jadi sebenarnya impas-impas saja. Apa yang didapat kebanggaan, hanya bangga. Kalau hasilnya enggak ada lah. Terkecuali kalau Anda punya gaji 10 juta, 15 juta. Tapi susah untuk sekarang ini yang punya gaji yang misalnya 10 juta, 15 juta. Nah, terkecuali kalau perusahaan yang memang yang ini ya, yang bonafit ya, yang memang keuntungannya di zaman pandemi ini masih tetap jalan gitu maksudnya. Barangkali mungkin ada juga ya. Perusahaan apa? Perusahaan minyak mungkin ya. Minyak juga susah tuh. Jadi susah yang gitu itu. Ya satu-satunya ya sambil menunggu juga gitu. Usaha. Ibunya juga ini misalnya kredit
kirim barang, tanya, Bu, ambil barangnya di mana? Oh, saya beli di 26 ilir. Oh, coba Bu, saya mau cari tempat lain yang harga dan bahan yang sama, lebih murah, dengan jumlah yang kalau ngambilnya harus banyak, bisa jadi kan, bisa ke 16 atau kemana, tanya, dapat selisih, misalnya ada selisih, misal aja 1.000 apa 2.000, karena ambil banyak, ada potongan sampai 3.000. Kemudian karena sistem kreditnya bayar pakai ini ya, kredit 3 kali bayar, ya coba dikembangin aja. Sayang kan usaha orang tua tuh enak, kita masuknya tuh karena sudah sangat familiar. Cukup ya, habis waktunya. Oke, waktunya sudah habis ya. Saya rasa mungkin apa yang disampaikan Pak Tommy tadi sangat bermanfaat sekali karena itu pengalaman lapangan, mungkin di buku nggak ada. Pengalaman beliau itu sebagai motivasi kita. Bagaimana nanti ke depan Anda itu walaupun sudah punya pekerjaan, tapi Anda harus punya usaha. Karena tidak mungkin Anda bekerja sampai mati, kalau Anda mati muda ya. Saya ini aja mungkin umur 60 ya. Nah, 10 tahun lagi saya pensiun ini. 10 tahun lagi saya pensiun. Nah, jadi sekarang saya harus mikir usaha apa yang harus saya siapkan 10 tahun ke depan. Karena setelah saya pensiun, saya harus punya penghasilan karena anak saya masih SMA sekarang. Belum ada yang kuliah. Dia masih butuh biaya yang cukup besar untuk menamatkan anak saya sampai kuliah. Saya harus sudah mikir buat agar 10 tahun ke depan saya punya usaha yang sudah bagus. Saya rintis dari hari ini. Depan berarti tahun ini harus sudah punya rencana usaha apa yang Anda buat usaha Anda sudah jalan, bukan baru. Mungkin itu saja dari saya. Cukup kita pertemuan hari ini ya. Terima kasih kepada Pak Tommy ya sudah memberikan ilmunya kepada kita. Mungkin lain waktu kalau dia ada waktu lagi pertemuan kuliah kita akan datang, kita undang lagi beliau bisa mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Oke, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih Pak. Ya. Oke, kami tutup zoom-nya ya. Ya, Pak. Ya Pak. Selamat 3 ya.